Begitu seseorang sudah mendewasa secara spiritual, maka dia punya keinginan untuk sendirian dan menjauh dari komunitas lama. Untuk para sahabat, kalau tidak mengerti apa yang saya sampaikan, nanti dengar kembali kajian saya tentang menjadi orang asing. Itu ada di YouTube ya, supaya saya tidak mengulang-ulang karena waktu kita terbatas. Apa cirinya? Ciri yang pertama, ketika kesadaran spiritual meningkat, vibrasi atau getaran akan meningkat. Sementara vibrasi atau getaran orang-orang di sekitar kita tidak mengalami itu, maka terjadi kesenjangan. Ngerti maksud saya? Gini nih, kalian meningkat tuh kesadarannya. Sementara orang-orang di sekitar gitu-gitu saja, terjebak oleh ritual, hanya mekanistis kayak robot. Begitu kalian meningkat kesadarannya, kan otomatis getaran, vibrasi, energi kalian sudah bukan energi yang lama lagi. Ada perasaan senjang itu, tidak bisa cocok itu, tidak bisa cocok. Ada nggak perasaan begitu? Nah itu tandanya kalian mendewasa. Itu tanda. Dan jangan kemudian menarik-narik orang di kesadaran rendah ke kesadaran tinggi. Justru kita harus bijaksana melihat mereka. Hati-hati. Karena banyak orang yang tidak bijaksana. Mentang-mentang sudah ma'rifat malah jadi ma'rifat. Ya mulai ya merendahkan orang lain yang tidak sama dengan dirinya. Hati-hati, itu tidak berkesadaran itu namanya. Jadi ada kesenjangan. Nah ketika ada kesenjangan itu otomatis ya ada ketidaknyamanan. Nah oleh karena itu maka akan mencari otomatis teman-teman yang sama frekuensinya. Nah itulah pentingnya sebuah komunitas untuk menyalurkan ya kerinduan itu. Ya. Yang kedua, ciri yang kedua, menghabiskan waktu bersama komunitas lama akan terasa melelahkan. Jadi gini. Di komunitas lama kan kalian nyaman sekali ngomongin orang. Bahkan di tempat ngaji. Ngomongin tas orang. Ngomongin dandangan orang. Jika perlu ustadznya pun diomongin itu. Betul nggak? Itu pecinya ustadz itu kemana? Katanya tiap ceramah nggak pakai peci. Diomongin. Apa aja dikomentarin. Datang yang baru terlambat. Oh, ibu itu terlambat. Jebian. Ada anak kecil yang nangis di pengajian. Marah. Merasa terganggu. Pokoknya baperan lah. Gitu. Nyaman saja di komunitas lama. Karena sama frekuensinya. Begitu memasuki kesadaran baru. Ketemu dengan ibu-ibu yang ya gitulah. Sebetulnya kan saya bukan ngomongin orang, cuman saya enggak gibah kok, cuma gak nyaman. Gitu, pengen segera meninggalkan, rasanya lelah tinggal di situ. Kenapa? Ada kesenjangan frekuensi. Gitu nggak kalian? Nah kalau gitu berarti tanda sudah mulai mendewasa. Berbanding luruslah dengan uban. Ya. Nah terutama ketika komunitas lama itu memancarkan energi yang negatif, vibrasi yang negatif. Udah terasa banget. Maaf. Misalnya kita memasuki suatu kajian. Kemudian disampaikanlah kajian-kajian tentang pahala, surga, neraka, ya. Yang frekuensinya rendah. Kalau nggak nakut-nakutin, pasti ngiming-ngimingin. Nah gitu. Itu kan teori motivasi yang sangat rendah. Kalian pasti akan merasa lama di situ. Pengen segera bubar. Kenapa? Tidak ada kesejalanan frekuensi. Orang yang sudah ikhlas, yang ibadahnya kepada Allah itu sudah tidak bermuatan lagi, dikasih iming-iming. Coba, kalau ibu bapak melakukan kebaikan, maka Allah akan kasih pahala. Gak nyaman, pengen cepat pulang. Karena ada kesenjangan frekuensi, gitu. Nah kalau kalian mengalami kesenjangan itu tanda kalian udah mulai sedikit mendewasa. Seetik.
belum dewasa. Bahkan lebih merasa nyaman menyendiri untuk mengimbangi frekuensi negatif tadi. Jadi kalau orang yang berkesadaran, begitu dia sudah berinteraksi dengan energi negatif, kemudian dia perlu waktu untuk mengasihkan diri, untuk menambah energi positif, untuk mengimbangi yang negatif, udah kadang masuk tadi. Itulah pentingnya meditasi. Picenan. Komo aya ngajak pasea mah. Sanajan kalian tidak ikut pasea, sedikit pasti terganggu kan? Sudah pasti masuk energi negatif. Nah, perlu sendiri untuk mengimbangi energi negatif itu dengan energi positif. Merasa nyaman dengan orang yang baru dikenal, padahal baru dikenal. Ada kerinduan, tapi dengan yang sudah lama dikenal, sekalipun itu satu darah, sekalipun itu keluarga, kalau tidak ada kesamaan frekuensi, ada kesenjangan frekuensi, tidak ada kerinduan. Jadi kerinduan itu memang akhirnya tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa harus rindu. Tolong rindu ya sama saya ya. Gak bisa. Rindu itu harus terjadi karena vibrasi. Karena frekuensi. Karena ada kesamaan frekuensi. Begitu tidak ada kesamaan frekuensi, tidak ada kerinduan. Jadi gak bisa dipaksakan. Ya. Makanya banyak sekali yang mengeluh pada saya. Ayah, kok pasangan saya kelihatannya tidak cinta sama saya. Minta doanya Allah, ayah, supaya pasangan saya cinta. Eta masih minta doa. Wiridan katanya supaya cinta. Ya saya kasih wiridanya. Wiridanya ya tentu saja ungkapkan cinta, jangan memaksakan cinta. Itu wiridanya. Tapi bukan dibaca ungkapkan cinta, bukan begitu. Ungkapkan cintamu. Makanya hukum semestanya sederhana. Siapa yang mengungkapkan cinta pasti akan dicintai. Gitu aja. Yang kalian lakukan apa? Memaksakan cinta. Baik, yang ketiga, tidak lagi tertarik pada hal-hal palsu dan dangkal dalam hidup. Betul? Jadi kalau ada orang ngomong yang palsu-palsu, keyakinan palsu. Ya, surga palsu. Neraka mah gak ada yang palsu, asli KB. Akhirat palsu. Lailatul Qadar palsu. Nah, ketika ada yang palsu-palsu itu tidak tertarik lagi. Sudah palsu, dangkal lagi. Tidak tertarik lagi. Kenapa? Karena udah tahu yang asli. Sok. Nu terang tas asli. Dia bisa tahu mana tas palsu. Anak saya itu yang paling besar, Teh Putri, mau tas kayak apapun kesamaannya dengan yang asli, tetap aja dia tahu itu palsu. Karena apa? Karena dia tahu yang asli. Makanya orang yang senang pada yang palsu, itu tandanya masih palsu. Karena orang yang sudah tahu yang asli tidak tertarik pada yang palsu. Orang yang senang berbicara kedangkalan itu tandanya masih dangkal. Karena orang yang sudah masuk di kedalaman, dia tidak tertarik lagi bicara soal yang dangkal-dangkal. Lamun ka laut teh. Di laut masuk eta mutiara. Di mana mutiara teh? Eta pabalatak di pantai. Oh mohon eta teh mutiara. Tuh, karena tidak tahu mutiara. Tertarik pada cangkang mutiara. Tapi orang yang sudah tahu mutiara mah di pantai itu mutiara mah adanya di kedalaman. Betul enggak? Iya. Dia tidak akan tertipu. Ulangi. Orang yang masih tertarik pada hal-hal palsu berarti dia masih
palsu, belum tahu yang asli. Orang yang tertarik pada hal-hal yang dangkal itu tandanya masih dangkal, belum pernah menyelami kedalaman. Tetapi pesan dari saya satu, sekalipun kita sudah tahu kedalaman, kalau kita diajak bicara yang dangkal-dangkal, tetap harus hormat sama mereka yang dangkal. Tidak usah memaksakan mereka harus tahu yang ada di kedalaman. Malam yazuk lam ya'rib, yang tidak ngalamin tidak akan paham. Tetap kita harus menjaga rasa hormat pada siapapun. Lebih tertarik pada hal-hal yang alami, yang tulus, yang bersih, yang penuh dengan kemurnian. Betul nggak? Senangnya yang alami. Tahu alami? Alami itu nggak dibuat-buat, gitu. Alami aja. Kalau mau senyum, alami aja. Nggak usah 2 senti ke kiri, 2 senti ke kanan, nggak usah. Ya memang bibirna berat sebelah kumaha. Ya seadanya aja. Alami aja. Karena keikhlasan itu tidak bisa diukur dari simetrinya bibir. Nggak bisa. Jadi alami, tulus, bersih. Kalau datang ke rumah saya, kemudian di rumah saya ngerepotin, nggak usah. Ayah, mohon maaf ngerepotin. Ya memang kamu ngerepotin. Nggak usah banyak ngomong gitu deh. Udah aja, bantuin. Piring kotoranmu ya ke dapur kan paling tidak, walaupun tidak dicuci ya ke dapur kan atuh. Iya mah ayo punten ngerepotkeun, tapi teu ngalakukeun naon. Bika sebelen. Itu namanya. Maaf ya, maaf. Jadi tertarik pada hal-hal yang alami, tulus, bersih, penuh kemurnian. Ngerti maksud saya? Iya. Habis makan, ya maaf ya ngerepotin. Bukan gitu. Bawa piringna ke dapur. Bersihkan ke sorangan. Gak usah ngomong. Maaf ngerepotin. Memang ngerepotin. Apalagi gak mau ada kontribusi apa-apa. Ngerti maksud saya? Coba belajar yang alami deh. Itu saya kadang-kadang lihat orang katanya ngaku spiritualnya tinggi, nyimpan bekas minum aja. Hanya bekas minum. Eta cangkangnya tinggal piceun. Maaf ya ngerepotin. Bekas minum didinya nya ngerepotin. Ini maksud saya. Coba yang palsu-palsu gitu tuh, aduh jangan terlalu banyak basa-basi deh. Ngerti maksud saya? Ini harus saya omongin karena kadang-kadang ngaku spiritual tinggi tapi yang gitu aja gak jelas. Kalau datang ke rumah orang jelas merepotkan. Gak usah minta maaf merepotkan. Tinggal bantu supaya tidak terlalu repot. Gitu. Itu rada dewasa. Cing tong jika budak letik wae atuh. Selanjutnya, lihat saya semua. Ciri spiritualnya sudah berevolusi mendewasa, kesedihan yang mendalam, mudah hanyut dalam penderitaan orang lain yang kesusahan. Jadi kalau kalian lihat orang susah, menderita, biasa-biasa wae, komo ngabantu mah ngarasakeun we kasusah batur eueuh. Hayang nyiwit. Kudu diciwit juga namanya tanu kitu. Mengaku sudah dewasa. Mengaku sudah banyak majelis taklimnya. Udah syar'i banget. Tetapi cara memperlakukan orang lain seperti itu. Tidak peduli pada kesusahan orang. Jangan mengatakan kita sudah mendewasa. Sekarang saya mau nanya jujur nih. Ada gak kesedihan mendalam, mudah hanyut dalam penderitaan orang lain, terutama melihat yang ada gak? Ada aja walaupun belum membantu, itu udah bagus itu. Lebih bagus lagi bukan sekedar ada, tetapi ingin membantu meringankan penderitaan orang lain. Karena apa? Semua makhluk hidup itu cuma 2 keinginannya. 1, memperoleh kebahagiaan, yang kedua terbebas dari penderitaan. Kabeh ge sami kahayangna dengan 2. Ingin mendapatkan kebahagiaan dan terbebas dari penderitaan. Paham?
Oke. Nah, menyadari begitu banyak penderitaan di muka bumi, ingin membebaskannya. Lihat saya semuanya. Lihat anak-anak tidak sekolah. Ada nggak rasa empati dalam diri? Ada? Lihat orang-orang yang susah memperoleh makanan. Bahkan tidak punya makanan. Sementara di rumah kita makanan berlebihan. Ada nggak rasa empati itu? Bukan sekedar ada. Oh Hartina, mulai terpanggil. Itu yang saya ajak. Kenapa saya bikin BSI Peduli? Sekarang tiap bulan, berapa banyak anak yang kita bisa bantu. Walaupun belum besar, tetapi sudah ada yang kita bantu. Dan saya bisa melihat kebahagiaan mereka. Dan itu kebahagiaan Allah. Itu persembahan kita kepada Allah yang sebenarnya. Ayo kita semangat. Kalau bikin sesuatu jangan hangat-hangat. Tai ayam apa? Enggak sopan ya. Sebetulnya semua kotoran juga pertama keluar makan hanet. Lain tai ayam unggul. Saya nggak tahu yang bikin peribahasa itu gimana. Mungkin kalau hangat-hangat tai orang kan mungkin kurang enak ya. Hangat-hangat tai ayam gitu aja. Ya jangan cuman sebentar hangatnya itu kemudian hilang kembali hangatnya. Itu semangat itu harus terus ada karena yakin setiap pemberian itu akan berbuah penerimaan. Makanya kuncinya cuma satu, terima kasih. Apa yang diterima kasih. Sadar itu kalimat itu. Ya. Thank you. Saya nggak tahu karena saya tidak menyelami kalimat itu. Tapi terima kasih itu bahasa kita. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang kamu terima? Kasih. Keren banget. Itu bahasa leluhur kita tuh keren banget. Yang kedua, merasa bertanggung jawab untuk mengambil bagian dan misi yang menyelamatkan orang-orang yang menderita. Jadi kita harus masuk dalam misi itu. Jadi saya membuat komunitas namanya Bumi Spiritual Isbatul Yakin. Ada visinya, ada misinya. Dan misi yang paling utama adalah menebar cinta kasih dan kebahagiaan. Menebarkan harmoni dan toleransi. Makanya itu tercermin ya dalam ragunya Mars Isbatul Yakin. Dan itu sesekali ya kalau lihat YouTube, coba kalian ikut nyanyi. Biar semangat ya. Gak apa-apa sendiri juga di rumah. Gak usah nunggu milad. Nyanyi. Selami itu maknanya. Ya. Menebar cinta kasih dan kebijaksanaan. Itu salah satu misinya. Yang kedua apa? Ya, membangun toleransi dan harmoni. Itu. Ayo ikut terlibat di sini. Ikut merasa bertanggung jawab untuk mengambil bagian dalam misi menyelamatkan orang-orang yang menderita. Tong cicing wae. Ayo nyonyoy HP. Cicing wae. Ayo keluar dari sarangnya. Lakukan sesuatu mumpung masih bernapas. Lakukan sesuatu sekarang. Nih, saya sampai kayak gini saya ngajak kalian semua. Selanjutnya, ciri yang sudah mendewasa, menua dan mendewasa, mempunyai keinginan yang tinggi untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Piraku atuh. Dimanapun kalian tinggal, masa tidak ada sedikit pun keinginan tergerak untuk mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Makanya istilah leluhur kita memayu hayuning bawono. Mempercantik dunia yang sudah cantik. Ayo deh ikut kontribusi mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Tong cicing wae. Cicing wae. Karena tidak cukup dengan memenuhi kebutuhan diri sendiri. Memenuhi kebutuhan diri sendiri, istilahnya apa kemarin? Kemelekatan bukan? Kita harus punya cinta kasih.
Bedanya apa cinta kasih dan kemelekatan? Kalau cinta kasih itu bertumpu pada orang lain. Kalau kemelekatan bertumpu pada diri sendiri. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyangan kanu poeken, ngahudangkeun kanu sare. Nganter kanu keung. Nepa kanu poho. Jelas sekali ya pepatah leluhur kita. Selalu menjadi sumber cinta dan kasih bagi semesta. Itu yang disebut dengan manusia yang rahmatan lil alamin, yang sudah saya bahas kemarin. Ngaku we manusia rahmatan lil alamin. Doa we, ya Allah ampunilah kelompok kami, kasihanilah kelompok kami. Nu sajian makan we Allah. Nu kieu ngaku rahmatan lil alamin. Ganti coba doa itu. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup yang kelihatan di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan berbahagia. Itu doa. Ya Allah, keluarga abdi be ya Allah, bahagiakeun. Tatangi mawi hos ya Allah, taya urusan sareng abdi. Ngaku rahmatan lil alamin, menyampaikan selamat saja sama orang lain harus sama keyakinannya. Aneh. Silakan menyampaikan selamat. Pada orang yang berbeda keyakinan merayakan hari besarnya, ucapkan selamat, gak apa-apa. Tidak mengganggu keimanan kita, tidak mengganggu keyakinan kita. Kita harus yakin pilihan keyakinan kita, tanpa harus menyalahkan pilihan keyakinan orang lain. Itu namanya toleransi. Menyadari bahwa kehadirannya di dunia ini untuk melakukan perubahan. Kita datang ke semesta ini untuk melakukan perubahan. Dari mana perubahan dimulai? Dari Anda sendiri. Dari situ mulainya. Makanya kalau ada masalah, jangan cari jalan keluar. Cari jalan ke dalam. Selama ini salah selalu. Kalau ada masalah cari jalan keluar. Makanya keluar wae. Nyalahkeun batur. Kalau ada masalah cari jalan ke dalam. Lihat saya semuanya. Tadi pagi saya dapat WA macam-macam. Ya. Ada yang tanya, ayah gimana jalan keluarnya? Tuh pertanyaan ini salah. Kalau ada masalah cari jalan ke dalam. Jangan cari jalan keluar. Anak saya nakal, gimana jalan keluarnya? Nyalahkan budak. Kalau jalan ke dalam, enggak. Jangan-jangan anak saya mewarisi sifat saya. Jangan-jangan anak saya adalah potret dari saya. Jangan-jangan anak saya adalah guru bagi saya. Guru kesabaran saya. Semua jalannya ke dalam. Akan ketemu tuh. Kalau jalannya keluar, tidak akan ketemu. Punya utang, jangan cari jalan keluar. Cari jalan ke dalam. Kenapa saya bayar hutang? Tanya dirimu, ada apa? Jangan-jangan ada blocking mental di dalam dirimu yang salah. Karena unggal poe mikiran hutang. Makanya jangan mikirin hutang. Berpikir berkelimpahan. Kalau mau berpikir hutang, akan datang potensi-potensi hutang. Kalau berpikir berkelimpahan, hutang kabayar, tabungan nambah. Dirubah cara mikirna. Makanya kalau punya hutang jangan mikirin hutang, berpikir berkelimpahan. Saya juga punya cicilan sama, taruh di pikiran. Biarkan saja Allah yang nyicil. Dasadena genu Allah. Sanes nu abdi. Betul enggak? Iya, makanya kalau ijab kabul di leasing, ya Allah, iya motor teh sanes nu abdi kagungan Allah. Punten Allah nu nyicilna. Gitu. Al-Fatihah gitu. Tah ilmu ngiredit gitu. Pasti lunas. Ilmu ngiredit aja enggak tahu. Betul enggak? Iya, makanya takut diambil oleh leasing. Benar-benar rasa takut itu mengundang.
Akibatnya benar-benar teka bayar, dicokot. Nah itu salah sendiri. Itu like attracts like. Ya gitu. Ada yang tanya sama saya, ayah boleh nggak saya ngeredit yang gede? Boleh. Udah mulai numere, lamun teu percaya mah. Nanti juga akan disesuaikan. Betul nggak? Iya. Mau ngeredit uang 5M ke bank boleh? Boleh. Boga naon maneh? Gaduh bumi ada nanti juga appraisal yang naksir. Ya imam maneh teh hargana sakitu. Menang kredit sakieu. Nanti juga ada hukum alamnya yang mengatur. Ngerti maksud saya? Ya makanya hidup mah enak kalau semuanya alami, ya. Menyadari bahwa kehadiran kita di dunia ini untuk melakukan perubahan. Sok atuh robah. Karena tugas kita datang ke dunia melakukan perubahan. Betul nggak? Berkontribusi dalam perubahan itu. Agak banyak nih kuliah kita hari ini. Yang selanjutnya, kalau orang mulai mendewasa ada keinginan besar untuk menemukan dan memahami makna hidup, kehidupan dan rahasia alam. Orang yang mulai mendewasa tuh ningali panon poe ge. Nah hanya aya panon poe bisa caang. Aya naon di ditu teh? Pernah naros teh? Kantos naros teh Bu? Udang sare teh ngadon amek-amekan. Itu panon poe geus caang ge teu kapikiran teh. Naon panon poe teh naha caangna ka dieu? Kalau orang yang berpikir, subhanallah. Ada apa sih di matahari? Oh ternyata di matahari itu ada reaksi fisi, ada reaksi fusi, ada reaksi nuklir. Terjadi pembelahan atom-atom hidrogen, semacam nuklir lah di sana itu. Suhu di matahari 1.000.000 derajat Celcius. Mikir deui tanu sadar mah. Ari jarak tidunya ka panon poe saberapa jauh? Nuhun Gusti. Dunya teh geuningan teu caket. Kapanan poe mun caket mah 1.000.000 derajat kabeuleuh meureun urang teh tutung kabeh. Betul enggak? Jadi Allah memilih tempat kehidupan ini begitu nyaman. Dari sana mah sinar matahari teh panas, nepi ka dieu mah haneut. Beda kan panas jeung haneut? Ai panas menyilakakeun ari haneut mah ngabetahkeun. Betul enggak? Di situ teh baru mulai nuhun Gusti luar biasanya. Gusti teh nyaahna ka abdi. Abdi teh dilahirkan teh di dunia, sanes di planet anu deket ka panon poe. Pernah gitu? Data mikir atuh. Nah Gusti abdi teh dilahirkan teh di dunia, sanes di planet Merkurius. Atau Venus. Mecaket cenah ka panon poe. Betul? Nah lihat saya semuanya. Begitu kita tidak bertanya, tidak ada jawaban. Sok atuh perhatikan, ada gak keinginan tuh kalau rahasia alam? Tempo hari saya ngajak ke kebunnya Ayah Asep di Cililin. Saya ajak meditasi daun. Perhatikan daun. Wah pada nangis semuanya. Padahal ningali daun tak kanunggal poe. Saat itu saya bawa meditasi daun. Hanya memperhatikan daun. Sekaligus urat-uratnya. Hanya itu saja. Nangis semuanya. Sing salegruk. Kok bisa gitu? Kesadaran. Karena kita selewat ningali daun-daun. Betul gak? Iya. Aduh di sekitar rumah kita itu. Tafakuran teh banyak ibu bapak. Satu helai daun aja yang tumbuh. Aduh di tafakuran mah. Nah bisa jantan di ruang kosong. Kemarin mah aya kembangna, aya kembangan. Betul? Saha atuh nu ngadamelna. Oh, geuningan Allah teh aya di nu daun. Tuh, kan gitu, ya. Jadi kemanapun kamu memalingkan wajah, di situ kau akan dapati Allah. Karena Allah itu nyatu dengan ciptaannya. Lihat saya semuanya. Kalau tangan saya ini luka, luka. Nyeri teh. Kan kita bilangnya apa? Tanganku sakit. Ulangi. Nih, di dapur lagi motong bawang, luka tah. Apa yang dikatakan oleh kita? Kunaon eta ibu kok pandanganna diparban? Tangan saya sakit. Tanganku sakit. Saya mau nanya,
Ari aku di mana? Tuh kan tersadar. Nah gitu wae itu bisa ngejawab. Ma'rifat kumaha. Tangan terluka. Begitu dikatakan, kenapa kok tangannya begitu? Tanganku sakit. Pertanyaan saya, aku di mana? Sok jawab. Terus aku teh yang mana? Kenapa bilang tanganku sakit? Apakah aku itu tangan? Apakah tangan sama dengan aku? Tidak nyawa gengs, liar. Betul nggak? Kalau di tapakuran, tanganku sakit dengan kesadaran. Aku teh yang mana? Apakah aku di tangan? Apakah aku sama dengan tangan? Apakah tangan sama dengan aku? Kok ketika tanganku sakit aku terlibat? Jadi aku di mana? Yuk. Tuh, aku bukan tangan. Tetapi aku memiliki tangan. Dan tangan bukan aku. Tapi aku selalu eksis di setiap ciptaannya. Tangan kan ciptaan aku. Berarti aku eksis dalam ciptaannya. Jadi aku tanya di mana? Meliputi semua ciptaannya. Tuh, merhatikan lengan anu ke gores bawang ge, nepi teh ka Allah. Tepang sareng Allah. Makanya kemanapun kau melingkan wajah, kamu akan selalu mendapati wajahnya Allah. Kahartos teh. Kunaon Bu eta nyengir wae? Kepalaku sakit, di mana aku? Di mana aku? Menyatu dengan kepala. Tapi kepala aku sanes. Da aku mah tara nyeri sirah. Nyeri sirah mah maneh lo bating mikir. Kan aku mah tidak pernah sakit, tidak pernah. Betul enggak? Aku tuh tidak pernah tidur, gak pernah ngantuk, tidak pernah sakit, tidak pernah apa. Tapi kenapa kamu membawa-bawa aku? Kepalaku sakit. Aduh sakit hatiku. Mau aku wae cenah cek Allah. Betul enggak? Gitu. Tapi dah memang begitu. Allah itu eksis dalam setiap ciptaannya. Paham ya? Oke. Lihat sekarang, ada keinginan besar untuk menemukan dan memahami makna hidup. Ada keinginan besar untuk memahami makna kehidupan. Ada keinginan besar untuk menemukan dan memahami rahasia alam. Betul? Betul? Makin semangat kan? Ya, kalau kadang-kadang saya kan suka menjelaskan kajian-kajian tertentu pakai ilustrasi tadi, pakai bahasa fisika. Ya itu karena saya ditakdirkan memahami alam. Itulah rezeki ya. Jadi ciri orang yang mendewasa itu merasa haus untuk menemukan kebenaran. Yang kedua merasa haus untuk menemukan makna dan tujuan hidup. Dicari itu apa sih tujuan hidup saya? Ternyata begitu sudah diulik. Oh tujuan hidup saya adalah hidup saya sendiri. Begitu sudah ketemu tujuan hidup. Dan tujuan hidup itu adalah hidup itu sendiri. Sudah. Tidak mencari tujuan hidup lagi. Menikmati hidup aja di sini saat ini sekarang. The power of now. Keren.